Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang penerapan jurnal keperawatan sebagai daftar rujukan utama ya dalam pembelajaran perkuliahan di dalam mata kuliah keperawatan. Khususnya di sini teman-teman yang akan bahas akan belajar tentang falsafah dan teori keperawatan. Ya. Apa sih harus jurnal keperawatan sebagai daftar rujukan utama? Mari kita belajar bersama-sama terkait ini ya. Jadi belajar terkait apa sih jurnal perawatan itu ya nantinya ya. Nah, ini ya. Kita belajar terkait pengertian terlebih dahulu ya. Apa jurnal tersebut ya. Kalau kita bicara jurnal, pengertiannya di sini adalah suatu kutipan dari suatu laporan ya. Kutipan dari laporan tersebut apa itu ya, bisa dari penelitian, studi literatur, analisis ya, atau literatur review dan sebagainya itu yang mana di dalam laporan tersebut terdapat poin-poin penting dalam ini ya, dalam artikelnya ya, sehingga di sini ada poin-poin penting dalam suatu laporan sehingga itu dikutip dan dibuat suatu jurnal ya. Dan juga jurnal dapat berisi laporan terkini terkait suatu bidang atau keilmuan ya, seperti ini ya, studi kasus atau studi literatur ya. Literatur review itu bisa berisi dari laporan terkini terkait suatu bidang atau keilmuan. Yang jelas yang kita akan bahas yaitu bidang keilmuan dalam keperawatan nantinya ya. Ini terkait perbedaan dulu ya, mungkin teman-teman di mahasiswa yang ini ya baru join jadi mahasiswa, yang mana dulu kalau misalnya masih sekolah di SMA itu lebih familiar mungkin dengan buku ya, mungkin ya, jadi masih jarang yang pembelajarannya menggunakan jurnal, masih banyak menggunakan buku textbook ya. Di sini mungkin ada beberapa perbedaan antara jurnal atau artikel ilmiah dengan buku ya. Jadi kalau lihat dari tabel di sini ya, bisa ada suatu perbandingan di sini ya. Di sini kalau jurnal ya, yang pertama mungkin fokus pada satu topik yang lebih dalam di sini ya. Kalau buku penjelasan pada banyak topik dan lebih luas ya, itu ya. Jadi kalau jurnal tuh mungkin hanya satu topik nih, jurnal keperawatan topiknya apa misalnya. Nah, kalau buku bisa banyak nih. Itulah kenapa ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Ya, kalau jurnal nggak ada bab-babannya nanti ya, bisa kalian cek ya. Terus kalau jurnal perkembangan terbaru atau informasi terkini, namun belum pasti lengkap karena membahasnya topik-topiknya saja, topik khususnya. Ya. Kalau buku ada jedanya, buku terkait ya, terkait penemuan atau informasi baru dan informasinya bisa lebih lengkap. Ya, memang gitu karena lebih banyak isinya. Hanya ada jeda waktunya terkait. Ya, jadi buku itu misalnya terbit 2015, apakah 2015 itu baru buatnya? Ya tentunya tidak ya. Biasanya 2 sampai 3 tahun terakhir proses buatnya, cari literaturnya, sehingga literaturnya akan lebih lama biasanya ya. Cakupannya terbatas karena tanpa banyak kajiannya itu kalau jurnal. Kalau buku bisa lebih luas, sudah jelas ya. Halaman lebih pendek kalau jurnal ya. Kalau buku lebih banyak ya. Bisa puluhan, ratusan, bahkan ada yang sampai ribuan ya. Lihat aja nanti di buku perawatan tuh pasti banyak yang tebal-tebal nanti ya. Kalau jurnal nanti kalau misalnya itu diterbitkan, dikumpulkan dalam suatu modul, nanti ada volume dan isu-isu yang diterbitkan nanti akan kita jelaskan ya. Kalau buku biasanya dipublikasikan sekali ya, dan ada terkait edisi-edisi selanjutnya ya, misalnya ada revisi itu bisa diterbitkan kembali ya, tergantung nanti dari penulis dan penerbitnya nanti. Kalau jurnal ada rentang waktu terkini, lebih baru memang ya. Kalau buku udah jelas tadi seperti yang saya bahas ya, ringkasan beberapa jurnal atau beberapa artikel dari rentang waktu yang lebih lama pastinya. Karena masih ada waktu untuk menyusul buku-bukunya hingga terbit. Ya, kalau jurnal sudah selesai penelitian, artikel dibuat suatu bahasan, nah, habis itu disubmit di suatu jurnal nantinya. Nanti kita bahas ya. Bagaimana cara dapat jurnal? Ya, ini ya. Apakah harus beli? Ya, sekarang sudah banyak sekali jurnal elektronik yang gratis, jurnal nanti akan saya tunjukkan beberapa yang gratis ya di bawah ini ya. Ada
Google Scholar ya, ada Perpusnas ya. Jadi Indonesia itu punya perpustakaan nasional dan cukup lengkap menurut saya ya. Cara daftarnya silakan mengikuti ini ya, tutorialnya itu minimal kalian sudah mempunyai NIK ya. Jadi pakai KTP daftarnya karena satu ID, satu akun nanti. Dan masih banyak lagi situs yang menyediakan layanan jurnal gratis. Jadi banyak jurnal gratis ya. Tenang saja ya, tanpa bayar nanti ya. Ini contohnya tampilan semisal kita buka Google Scholar, mungkin sudah familiar teman-teman ya. Atau di sini nanti bisa diketikkan misalnya teori perawatan Virginia Henderson, nanti banyak topik-topik yang keluar, nanti cari yang sesuai, diklik ya, keluar silahkan dibaca. Maka ini teori perawatan dan sebagainya sudah sesuai atau belum, ya, nanti bisa kalian cek ya. Atau Perpusnas di sini ya, bisa kalian cek di Perpusnas di sini ya, bisa login seperti apa nanti, bisa ini ya, daftar dulu kalau misalnya belum mempunyai ID, nanti daftar, nanti bisa masuk di situ, banyak pilihan jurnal-jurnal nanti. Nah, ini ya, ketika kalau misalnya sudah di-download ya, nanti ada abstraknya. Jadi abstrak tuh seperti ringkasan dari isi dari jurnalnya. Jadi silahkan dibaca abstraknya, kalau misalnya sudah sesuai silahkan di-download nanti ya. Ini bisa di-download, download dari abstraknya saja, atau misalnya dari semuanya juga ada nanti ya. Misal di-download nanti ya, contoh ya, ketika artikel, contoh artikel saya yang saya buat pencontoh saya sertifikasi ini kita download ya. Nah, baru nanti keluar. Nah, di sini saya publish di proceeding ya, sehingga nanti bisa kita cari. Nah, di sini ya, ini ada abstraknya ya. Nanti juga ada ringkasan-ringkasan di dalamnya. Dan jangan lupa setelah teman-teman ini ya mendapatkan suatu literatur, jangan lupa disitasi nanti, citasi dikutip ya. Nanti teman-teman ada ini ya, penugasan terkait membuat makalah ya. Jadi setelah mengambil tulisan dari penelitian seseorang, maka wajib hukumnya untuk mencantumkan nama penulis yang dikutip. Ya, jadi dikutip wajib dicantumkan. Ya, jika menggunakan buku minimal 5 tahun terakhir, jika jurnal minimal 10 tahun terakhir. Ini harapannya ya. Kalau misalnya bisa mendapatkan yang baru, kenapa harus yang lama ya? Jadi cek saja yang terbaru ada atau tidak. Kalau tidak ada, baru bisa cari yang lebih lama. Kalau yang literaturnya tidak ada. Ya, ini contoh kutipannya ya. Misalnya dari artikel yang saya ambil tadi ya, misalnya dari ini ada teknik cara menulisan dari kutipan. Nanti bisa teman-teman cek ya. Ini masuk dalam tugas individu dari teman-teman, cek dan baca terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah PKI punyanya UNED. Silakan kalian browsing di ini ya, di Google pasti keluar nanti. Silakan dicek dan dibaca cara penulisan referensi yang tepat seperti apa. Nah, nanti bisa dikutip dari sana nanti. Ya, ini contoh citasi dalam makalah atau dalam artikel nanti ya. Jadi ada misalnya ada WHO, ini ada Yunianti, ada Sulistianingsih, itu yang dalam artikel. Jadi cukup nama dan tahun, dan nanti yang di akhir, nah seperti ini ya. Dia ada nama, ada tahun ya, ada judulnya, dapatnya dari mana, itu ada semua dalam PPKI panduannya. Silahkan bisa dicek teman-teman ya. Jadi harus mulai terbiasa menulis artikel dengan ada citasinya nanti. Itu mungkin sedikit ini ya, gambaran kenapa kita berfokus pada ini ya, literaturnya pada jurnal ya, karena memang sifatnya lebih baru dan lebih terkini, sehingga harapannya teman-teman bisa lebih up to date dalam mengupdate keilmuan. Oke, terima kasih atas waktu dari teman-teman juga ya. Semoga materi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih.